Ketika meletakkan putranya di utara alun-alun Tulungagung itu tidak cul-culan Bapak Ibu. Ya, Wirasaksa Sinabdoratu berupa arca 4 penjuru itu sudah pesan dari beliau yang menempatkan arca. Artinya apa? Tulungagung itu supaya tentrem, tidak terjadi huru-hara perang besar, maka dipasanglah 2 ramalan itu. Konsepsinya diambilkan dari mana itu? Tentang jalan-jalan tata kotanya mirip sekali dengan Jogja. Kalau jenazah ke Jogja pasti dari alun-alun utara itu belok kiri Bang BNI, belok kanan ke UGM. Sama, saya belakangnya kanan kiri karena sakit naik dari Jogja tak hubungi turut kuburan turut kuburan. Pesannya apa? Bahwa yang menempatkan Jumeneng Noto di utara alun-alun itu adalah beliau simbol Hamengkubuwana kedua, maka tentunya ada syarat seringat sing dipasang yang utaranya alun-alun Tulungagung. Pramila rek Pak Bupati dawuh Pendopo Tulungagung ki wingit banget. Wingit, saya bilang wingit. Saya berani bilang wingit. Karena saya menelusuri sejarah itu sampai ke Gunung Sindoro Sumbing Bapak Ibu. Saya merinding. Ada apa dengan Sindoro Sumbing? Ada sesuatu yang dibawa dari sana ke utara alun-alun. Kenapa kok dari Sindoro Sumbing? Karena Sinuwun HB1, kakeknya Ibu Bupati Tulungagung lahir di sana. YGS Tulungagung Channel, yes. Saya hanya ingin mohon support dari seluruh masyarakat di sekitar kita ini supaya tempat ini bisa kita pakai, kita gunakan untuk kegiatan seni budaya dan religi dan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Amin. Jadi silahkan digelar apa saja ya dari kita untuk kita, saya ulangi lagi. Kemudian sebelum acara yang kita mulai akan kita laksanakan saresian, nanti akan dipandu oleh moderator, moga MC di pengantar nanti. Terus kami juga mohon maaf manakala dalam penerimaan kami selama di Lotus ini ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Jadi kami bisanya seperti ini, guyub rukun untuk silaturahim supaya kita segar ya. Di buku Babat Tulungagung cetakan tahun 1971 perubahan-perubahan itu di situ ditulis Pak. Kalau tidak salah di era Bupati yang ke-6. Jadi setelah Ndoro Jayakustuma, setelah Ndoro Jayalingkar. Tapi setelah Bupati ke-6 itu semua diminta atau siapa kalau tidak salah itu. Semua diminta. Enggak salah, jadi Bupati ke-6 nanti bisa dibaca di buku. Kebetulan bukunya tidak saya bawa semuanya, cuma yang terkait dengan Ndoro Kumuh aja saya kopi-kopi karena bukunya sangat tebal sekali. Di situ ada nomor nomenklaturnya, tahunnya ada Pak di buku Babat Tulungagung tahun 1971 dan insya Allah itu buku itu valid karena di situ ada literasinya Pak. Dari notulen Belanda nomor seri berapa itu ada. Coba nanti saya kirim di WA panjenengan kalau saya baca. Matur nuwun Pak. Nggih. Nggih. Enggak tahu saya itu bagus. Namun tema sarasian kita pada malam hari ini adalah kepahlawanan Eyang Jayakustuma. Tentunya tidak membahas tentang pemerintahan Kabupaten Tulungagung atau Morowo secara keseluruhan dan secara utuh. Jadi tema malam ini adalah tentang kepahlawanan Eyang Jayakustama. Baik, punya pakem. Pertama, pakemnya adalah ludruk selalu ada rekonya, tari rekonya. Yang kedua, ludruk adalah ada ngebur, midung, dan benar. Kemudian yang ketiga adalah ludruk selalu membawakan cerita atau tema. Kuncinya adalah itu, pakemnya adalah itu. Kemudian bahwa bahasa
Yang perlu diketahui lagi adalah Ludruk lahir atau muncul di kawasan timur Jawa Timur, antara lain mulai dari Jombang, Mojokerto, Surabaya dan sekitarnya. Awalnya itu, jadi pakemnya Ludruk itu tidak pernah ada pembahasan atau bahwa Ludruk harus pakai bahasa Surabaya. Tetapi karena Ludruk itu lahirnya di daerah Surabaya, Jombang dan sekitarnya, maka Ludruk awalnya seperti itu. Kesenian itu universal, milik siapa saja. Lenong Betawi juga bisa dimainkan atau lahir di Tulungagung. Ketoprak yang dari Mataram juga bisa ada di Tulungagung. Ketoprak ada juga di Jawa Barat. Di Jakarta itu ada wayang orang yang bagus sekali, namanya wayang orang Barata. Universal artinya bisa di mana saja. Apalagi Ludruk itu adalah cerita kerakyatan. Maksudnya cerita kerakyatan, apa yang menjadi isu dan apa yang menjadi pembicaraan masyarakat, kehidupan di tengah masyarakat bisa dianggap menjadi tontonan, sajian atau tema dalam pergerakan Ludruk. Bahwa Ludruk hari ini disebut Ludruk Tulungagungan, setidak-tidaknya para senimannya adalah yang sekarang tinggal di Tulungagung. Kemudian seniman Tulungagung yang tergabung di sini di dalamipun Bapak Haryono ini ingin mengekspresikan bagaimana kalau kita ini Ludrukan. Tidak ada larangan orang Tulungagung bermain Ludruk. Bahwa cerita tentang kepahlawanan Eyang Jayengkusumo yang memang kita angkat sebagai spirit kita, spirit masyarakat Tulungagung yang pernah punya pahlawan Eyang Jayengkusumo. Tentang baik buruknya Ludruk seperti apa kita saksikan nanti. Cerita atau sumber yang didahulukan oleh Bapak Agus, atau mungkin lagi ada cerita yang lain, sumber dari yang lain tentang Eyang Jayengkusumo, itu bisa saja. Jadi tidak selalu bahwa yang benar itu lakon Ludruk Eyang Jayengkusumo seperti yang didahulukan Pak Agus atau Pak siapa. Cerita wayang itu Anu Manobong itu bisa berinya macam-macam. Ada versi Solo, ada versi Jawa Timur, ada versi Jogja, semuanya benar. Tetapi yang jelas spiritnya adalah satu, mempertahankan dan mengembangkan budaya atau seni Ludruk. Yang kedua adalah tetap menumbuhkan semangat kita dalam berkesenian. Ada yang lain? Satu lagi penanya terakhir, Bapak sampun mau ngomongkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari. Bapak Ibu yang tahu, saya langsung saja pada masuk pandang pada Guru Agus terkait malam hari ini mengangkat tema kepahlawanan Jaya. Apakah ini memang sengaja dipesankan kepada Tulungagung yang sebentar lagi akan tonton buka Selambangan, atau minimal Cerung Jawi belajar ngelek nih lah, nek bosone Pak Branglor nih ngoten. Lalu tadi saya Branglor Mas Agus. Jadi apa iki saking piawe ini piantun sing menapa nggih, ini disajikan kepada yang tua yang muda, minimal direferensi lah. Apa hanya sekedar cerita, kalau cerita mungkin kok kabeh babat yang sudah divideokan, kemudian cerita-cerita legenda yang sudah dibuat. Khusus malam hari ini saya satu pertanyaan, maupun ini kira-kira belajar nek basa Branglor atau ngelek nih senar budal-budal 2024 minimal mampu sedikit saja mengambil dari kewaskipanan Ndoro Jaya. Cuma itu aja. Apakah ini tutor yang harus diberikan kepada kita semuanya? Karena kalau tidak diberikan seperti ini, kita itu lali.
nek diwenehi cerita-cerita yang populer seperti yang diceritakan Yun Sewu, karya besar daripada Pak Sis itu, kalau diceritakan yang sebenarnya ya mungkin ini yang masih belum diupayakan oleh pemerintah kawan-kawan untuk menggarap sejarah sak diberi anak cucu kita tidak tahu tuh waktu yang sebenarnya. Jadi neknya nopo nih ya, minimal apakah itu yang ingin disampaikan dalam pesan malam ini. Kalau ada pesan-pesan tulisan aja Mas di lantai itu dari jantungnya. Kalau pesan-pesan cerita itu Mas Agus dari jantungnya. Saya hanya sebagai pendengar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur Mas Doni ini wartawan senior tuh. Sahabat seperti sudah sendiri. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Terkait dengan mudul pada malam hari ini, saya kurang tahu. Yang paling tahu ini tentu Pak Ali sama Mbak Sugeng sama Garwani Mbak Santi. Karena saya didahulukan untuk cerita ini juga terbilang mendadak. Tapi garis besarnya begini Bapak Ibu. Ini 2 menit aja ya, waktunya kan ada. Jam 21. Kira-kira 5 menit sebelum pertanyaan yang kedua tadi, jantung saya itu berdikari Pak. Saya kalau sudah seperti itu cara wong nurut setengah kalau kesisipan ngopo yo jin ngopo yo lulur kalau tidak paham. Tapi saya wajib menyampaikan ini. Jadi sebelum Mas Doni tanya itu jantung saya itu wis berdikari Pak Nabi saya. Baik. Terkait dengan kepemimpinan Guru saya itu semua, mungkin ini hanya sebuah pemantik ya istilahnya kalau diskusi. Yang lebih besar masih ada. Terkait dengan penelusuran data selama 5 tahun berjalan ini, ada satu yang harus saya sampaikan pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini juga didengar oleh seluruh masyarakat Tulungagung. Saya tidak hanya pejabat, tapi seluruh masyarakat. Pertama bahwa pemerintahan Ngrowo Tulungagung berpindah dari Kalangbet ke utara alun-alun yang jumeneng noto adalah Raden Tumenggung Bringgo Diningrat, putra mantu Sinuwun HD kedua, yang membentuk sayap-sayap jalan mulai dari depan pendopo kemudian belok kanan belok kiri bundaran alun-alun itu adalah beliau yang jumeneng noto pertama di utara alun-alun Tulungagung. Bapak Ibu perlu tahu bahwa Bendoro Raden Ayu Pringgo Diningrat ini adalah putrinya Hamengkubuwono II, cucunya Pangeran Mangkubumi. Ketika meletakkan putranya di utara alun-alun Tulungagung itu tidak cul-culan Bapak Ibu. Ya, Wirasekso Sinabdoratu berupa arca 4 penjuru itu sudah pesan dari beliau yang menempatkan arca. Artinya apa? Tulungagung itu supaya tentrem tidak terjadi huru-hara perang besar, maka dipasanglah 2 ramalan itu. Konsepsinya diambilkan dari mana itu? Tentang jalan-jalan tata kotanya mirip sekali dengan Jogja. Kalau jenazah ke Jogja pasti dari alun-alun utara itu belok kiri Bang BNI, belok kanan ke UGM. Sama, sayap-sayapnya kanan kiri karena sakit naik dari Jogja tak hubungi turut kuburan turut kutok. Pesannya apa? Bahwa yang menempatkan jumeneng noto di utara alun-alun itu adalah beliau Sinuwun Hamengkubuwono II, maka tentunya ada syarat seringat sing dipasang neng utaranya alun-alun Tulungagung. Pramila rek Pak Bupati dawuh Bendoro Tulungagung ki wingit banget. Wingit, saya bilang wingit. Saya berani bilang wingit karena saya menelusuri sejarah itu sampai ke Gunung Sindoro Sumbing Bapak Ibu. Saya merinding. Ada apa dengan Sindoro Sumbing? Ada sesuatu yang dibawa dari sana ke utara alun-alun. Kenapa kok dari Sindoro Sumbing? Karena Sinuwun HD1, kakeknya Ibu Bupati Tulungagung lahir di sana. Dan pemberitaan hidupnya selama perang Mangkubumi ada di sana. Jadi hubungan Mataram Tulungagung dalam culture peletakan Kabupaten Ngrowo Tulungagung dengan Keraton Mataram ditandai dengan pusat pemerintahan di situ. Walaupun sebelumnya memang Ngrowo Kalangbet ada putri Bendoro Raden Ayu Mangunbirono itu
putrinya Hamengkubuwono ketiga, adik kandungnya Pangeran Diponegoro. Sudah terang benderang, bukunya sudah ketemu, catatannya sudah ada. Sekarang kita wajib mengingatkan eling lan waspada sebelum jumeneng noto di seputaran alun-alun jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan dan menyepelekan sejarah kalau ingin tetap ayam tentrem mukti wibung. Itu saja pesan yang harus saya sampaikan. Terima kasih, demikian sudah malam, acara bisa dilanjut. Nanti bisa disambung sampai lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.